Halo guys, nama gue Stam dari StefTech, dan di video kali ini kita kan bulan kemarin udah pernah nge-review Galaxy A55. Sekarang kita review Galaxy A35, yang pastinya video kali ini kita bakal unboxing dan sedikit quick review aja. Jadi seperti biasa, kalau misalnya kalian mau skip ke timecode yang kalian mau, bisa langsung skip, gue taruh di sini, atau bisa langsung scrub videonya di bawah. Oke, yang pertama, seperti biasa mari kita langsung aja bahas untuk pricingnya sendiri. Untuk pricing sendiri, ini harganya udah cukup turun ya. Galaxy A35 5G itu kan pas pertama rilis di 5 juta. Sekarang kalian bisa dapetin di harga 4,7 jutaan. Kalau misalnya kalian pakai promo Shopee atau promo Tokopedia, biasanya itu suka dikasih diskon 250.000 sampai jadi 4,5 juta. Dan variannya juga ini lumayan bagus ya, dia itu yang varian ini nih. 8GB RAM dan internal storage-nya di 256GB. Jadi bukannya base model di model tengah-tengah. That's pretty good. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau wallpaper yang nanti gue bakal liatin di quick review, gue udah taruh semua linknya ada di deskripsi. Oke, mari kita langsung aja unboxing HP-nya. Oh iya, gue lupa. HP zaman sekarang kan biasanya nggak butuh cutter ya, langsung di sobek aja, ala-ala Apple. Ya, well, Samsung juga udah dari dulu kayak gini sih. Kita langsung sobek. Yap, langsung kita angkat. Packingnya sekarang Samsung udah pakai kayak eco packing gitu ya, ini kayak jadi bukan pakai kain gitu dia atau pakai plastik, dia pakai kertas gini yang gue suka. Dan di sini kelengkapannya seperti biasa, kalian dapetin SIM ejector dan di dalam sini ada kabel data yang warnanya apa ya? Oh, warna putih bisa kita lihat. Nice. Seperti biasa nggak dikasih charger, itu udah khas sampai Samsung. Sekarang Galaxy A series kayaknya nggak ada yang dikasih charger ya. Gue lupa lagi, coba komen di bawah. Galaxy A05 tuh masih dikasih charger nggak sih? Gue lupa soalnya. Kita kepingin dulu HP-nya dan nggak ada apa-apa. Jadi kita langsung aja buka HP-nya kalau gitu. Ini dia warna ice blue-nya. Keren juga warnanya, gue suka. Tadinya gue mau beli warna lilac, tapi ternyata bosen juga warna pink ungu gitu. Jadi gue beli warna ice blue dan first impression sih mantep banget ya. Oke, dan ini dia Samsung Galaxy A35 5G-nya. First impression, gue lumayan surprise. Pertama, ini untuk build-nya kita bahas sebentar aja. Build-nya sekarang ini pretty much Galaxy A35 tuh kayak Galaxy A54 ya, versi besarnya. Jadi Galaxy A54 tuh turun ke A35, A35 naik ke A54, A55 sekarang jadi lebih premium seperti yang waktu itu gue review. Kenapa? Karena yang mirip kayak A54, ini build sampingnya dia masih terbuat dari plastik, jadi belum aluminium kayak di A55, tapi bodi belakang dia udah terbuat dari kaca yang depan belakangnya udah dibalut oleh Corning Gorilla Glass Victus Plus. Untuk lebih tepatnya atau lebih detailnya, kenapa menurut gue ini mirip banget dengan Galaxy A54, gue bakal taruh full spec-nya di sini, bisa kita lihat ya. Dia punya Exynos 1380 yang sama persis kayak di A54, dan dia juga punya NFC yang pastinya ada juga di A34, dan dia juga punya yang mirip dengan A54, yaitu layarnya Super AMOLED 120Hz 1000 nit display, tapi memang ini lebih besar, 6,6 inci. Jadi sama kayak di A55 ya layarnya. Dan HP-nya memang dia itu lebih ke arah lebar daripada panjang, yang gue personal lebih suka. Jadi untuk nonton lebih kerasa enak lah. Kalau HP panjang tuh kadang nontonnya jadi kurang enak ya. Dan untuk kamera di sini ada selfie kameranya yang punya megapiksel sebesar 20 megapiksel. Ini bisa ngedeko sampai resolusi 4K 30 fps juga. Nice. Dan kamera belakang dia setupnya triple kamera. Ini setupnya baru juga dibanding sama A34 kemarin. Lebih bagus. Kameranya tuh setupnya dia di 50 megapiksel, udah ada optical image stabilization, main kameranya bisa nge-record di 4K 30 fps juga kayak di kamera depan, 8 megapiksel ultrawide dan 5 megapiksel makro. Jadi makronya masih somewhat berguna lah ya karena dia 5 megapiksel. First impression desain, gue bisa bilang desainnya ini sangat bagus. Di kamera nggak tahu bisa ketangkap atau enggak, tapi dia memang warnanya tuh putih, cuma putihnya tuh ada kebiru-biruannya, ya ice blue ya. Gue suka sih, subtle tapi kerasa keren ya. Dia nggak ada kayak shimmer-shimmer rainbow effect gitu kayak di warna lilac-nya ya, dia simple kayak gini. Gue lebih suka, lebih elegan. Dan bodi samping bisa kita lihat build-nya ini bener-bener mirip banget kayak di A55, kayaknya series AX5 series dia bakal kayak gini semua ya. Dia tuh kayak kotak, tapi pas ada power button dan volume button yang sangat clicky, dia langsung jadi bergembung lagi. Yang gue suka, jadi ada karakternya sendiri. Nice. Jadi untuk physical button ini feelingnya enak, dan port-portnya sendiri kalau misalnya kita ke bawah, di sini ada speaker, di sini ada mikrofon, dan di sini ada dua ya mikrofon, dan di sini ada USB Type-C yang udah Type-C 2.0 tapi dia ngecasnya masih 25 watt khas Samsung. Di atas ada mikrofon lagi, dan di sini ada SIM slot yang kalau misalnya kita klik
Ini udah water resistant juga yang pastinya. Oke, kurang dalam ngekliknya, kita klik lagi. Nah, dia dual SIM hybrid ya, jadi satu SIM, satu microSD atau dual SIM without microSD. Cuma segitu aja untuk body dan first impresi eksteriornya. Kita langsung nyalain dan langsung aja kita moving on ke hands-on atau quick review-nya. I'll see you soon. Kayak gini ya boot up-nya. Anyway, I'll see you soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya dan bentar gue kecilin dulu ISO-nya karena ini kelihatan terlalu terang untuk kamera. There you go. Dan seperti biasa pertama kita bahas untuk biometriknya. Biometriknya ini menurut gue kecepatannya sama kayak di Galaxy A55 ya. Sama persis malah dia kecepatannya, even penempatannya juga yang gue agak kurang suka karena dia penempatannya agak terlalu di bawah. Tapi nggak apa-apa lah. At least scanningnya sebagus A55 dan oke lah untuk optical fingerprint dia lumayan cepet dan lumayan responsif ya kalau misalnya dari keadaan always on display. Sangat cepat dan sangat akurat, nggak ada masalah sih. Tangan gue kering kerontang juga masih bisa cukup nge-scan. Oh ya, kalau misalnya kalian mau wallpaper Peko Mama, gue juga taruh linknya di deskripsi ya. Untuk software sendiri, kalau misalnya penasaran, ini out of the box sudah di Android 14 yang pastinya belum ada ini ya, belum ada eSIM. Tapi dia sudah di Android 14. One UI 6.1, tapi walaupun 6.1 dia nggak ada itu ya, nggak ada Galaxy AI, itu hanya di S series. Selanjutnya gue mau ngomongin bentar aja first impresi untuk kualitas displaynya bagaimana. Apakah sebagus Galaxy A55? Mungkin kalian bertanya kepada gue seperti itu. Menurut gue ini layarnya first impresi ya, ini gue belum pakai lama hanya untuk sedikit nonton bentar sama navigasi OS. Layarnya nggak sebagus Galaxy A55. Tapi gue bisa bilang setara lah sama Galaxy A54. Ini layarnya tuh kayak Galaxy A54 tapi digedein jadi 6,6 inci dari 6,4 inci. Untuk bezel sendiri, dia bezelnya cukup bagus, cukup simetris, walaupun memang bezel bawah sama kayak di Galaxy A55 juga sih. Agak sedikit tebal, tapi ya nggak kelihatan. Dan itu kalau misalnya kalian merhatiin aja. Kalau day to day use kalian nggak bakal ngerasa kalau bezel atas lebih tipis daripada bezel bawah. Balik lagi ke displaynya, dia cukup bagus, sangat vibrant, nggak ada masalah sama sekali. Khas Samsung yang pastinya high quality, mantap, dan enak dilihat. Bisa sampai 1000 nits juga peak brightness-nya, dan di sini untuk hole punch-nya juga dia nggak ada ring-ring metal kayak gitu, jadi kelihatan premium juga. Kalau bisa kita ke setting dan kita ke display, di sini displaynya sendiri ada settingan untuk motion stiffness, dia bisa adaptif, tapi adaptifnya karena ini bukan LTPO, hanya turun ke 60 Hz atau 120, ya, hanya gitu aja, simple. Dan untuk screen mode, di sini ada Vivid. Dan kalau kita di One UI 6.1, ini Vividnya nggak kayak di S24, ya. Dia Vividnya nggak bisa diatur slidernya, tapi at least dia Vividnya udah cukup Vivid. Beda banget ya, beda jauh Vivid sama natural. Gue sih lebih suka Vivid. Karena gue suka yang pop out kayak gitu. Mata gue masih kayak mata anak TK. Sorry about that. Untuk always on display sendiri, bisa tap to show, bisa always on juga, bisa always show, tapi gue nggak rekomen always show, karena kan itu berarti dia bakal di 60 Hz terus ya, mendingan tap to show aja deh. Tapi at least dia bagus, ada option always show, always on display, nggak kayak nggak kayak Xiaomi yang iming-iming doang always on displaynya. Jadi cukup bagus. Dan untuk speaker sendiri kita bakal bahas sedikit aja. Speakernya gue rekomen kalian Dolby Atmos, karena ini Dolby Atmos-nya nggak bakal nge-interfere sama sound signature-nya. Bagus sekali. Dia lebih nge-enhance aja suaranya, ngangkat suara-suara semua. Suara sendiri gue bisa bilang sih memang masih lebih bagus di Galaxy A55, tapi ini udah cukup bagus juga untuk harganya. Cukup full, cukup vibrant, dan enak didengar. Untuk lebih detailnya gue bakal bahas nanti full review-nya aja deh ya. Tapi memang yang kerasa agak kurang, yang lumayan beda jauh sama Galaxy A55 gue rasa dari si haptiknya. Haptiknya ini cukup enak sebenarnya, cukup kerasa, dan dia tuh haptiknya subtle, mirip sama Galaxy A5 tuh dia itu haptiknya kecil, nggak terlalu berasa kalau ngetik keyboard. Cukup oke, gue nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada notifikasi, haptiknya lumayan strong. Tapi dari kualitas haptiknya sendiri memang dia nggak sebagus kayak Galaxy A55. Ini haptiknya lebih cempreng, jadi nggak bulat lah ya. Lebih kayak, kalau haptik A55 tuh lebih kayak bep gitu. Kalau di A3 lebih kayak bzz gitu loh. Jadi nggak kayak murahan, tapi tengah-tengah antara murahan sama super high quality. Gue sih nggak ada masalah, masih oke banget karena nggak on your face dan nggak berisik, nggak ada suaranya. Nah terus selanjutnya gue mau bahas untuk quick software performance-nya gimana dan benchmark-nya. Soal performance cepet aja. Ini
yang pastinya nggak secepat A55, tapi gue bisa bilang karena dia pakai chipset yang sama dengan A54, ini mirip sekali dengan Galaxy A54. Memang kalau misalnya dipakai untuk multitasking banyak, tadi gue pakai untuk multitasking, download aplikasi, download lagu di YouTube Music, sambil install game juga, sambil ngelihat login aplikasi. Memang HP jadi panas ya, sampai 42-43 derajatan. Tapi itu performance-nya nggak sampai parah banget, turun, jatuh gitu parah kayak 888 Snapdragon, nggak kayak gitu. Masih bisa nge-maintain dan masih oke. Memang jadi turun, jadi agak nge-lag, tapi overall sih untuk day to day kalau kalian nggak hardcore hanya buka Instagram atau multitasking YouTube sama Instagram, YouTube sama Tokopedia, nggak ada masalah, smooth, dan di harganya udah sangat cukup banget. Dan untuk benchmarknya, gue bakal tes 2, bukan bakal sih, gue udah tes ya. Geekbench 6, dia skornya di 970 dan 2854. Ya, lebih kecil memang daripada A55, wajar sekali. Dan kalau misalnya mau dibandingin ya, ini performance tuh mirip kayak Snapdragon 855 atau Exynos 2100 yang ada di X3 Pro atau di Galaxy S21 FE untuk single core. Nah, untuk multi-core, ini performance tuh mirip dengan Snapdragon 870 atau Exynos 2100. Ya, cukup oke lah ya. Untuk CPU-nya memang Exynos sih selalu bagus dari zaman dulu, cuma GPU-nya aja yang agak kurang. Kalau misalnya kita ke Antutu, ini GPU-nya kan masih pakai Mali juga, jadi masih pakai Mali GPU, belum pakai Eclipse dari AMD. Untuk skor dari Antutu, dia di setengah jutaan, 575.000, cukup oke. Cuma memang dia itu pakai GPU-nya Antutu Lite ya. CPU-nya besar banget, GPU-nya rendah, khas Exynos. Tapi ya, overall benchmark Antutu segini, buat yang penasaran. Dan untuk DRM info, buat yang penasaran juga, di sini sudah support Watt kalau gamer true, dan udah ada HDR10 Plus juga ya. Wi-Fi yang pastinya sudah L1. Langsung aja kita tes untuk gaming performance-nya. Ini kita hanya cepet aja. Untuk lebih full detailnya nanti kita bakal bahas di review seperti biasa. Untuk tesnya pastinya gue pakai game plugins, udah nyalain performance Z, game booster plusnya ini ada di settingan custom mode. Custom mode-nya sendiri dia itu di focus performance dan semuanya rata kanan untuk max FPS dan graphic quality. Sedangkan untuk game sendiri kita bakal coba tes main Honkai Star Rail aja. Ini Honkai Star Rail gue juga download yang versi Galaxy Store ya. Langsung aja kita buka gamenya. Ini gue nggak bakal skip untuk si performance-nya. Gimana launching aplikasinya gue nggak bakal skip biar kalian tahu selama apa kalau bisa kalian mau main game dari pembukaan sampai masuk ke gamenya. Right off the bat, GPU-nya langsung ada di 100% ya. 72. Dan kalau misalnya kita masuk, come on. Kita gedein speaker. Sekarang kalau misalnya kalian penasaran sama suara speaker nih, gue gedein. Ini suaranya udah keras banget loh, padahal masih 50%. Di speakernya powerful juga. Untuk storage, dia pakai UFS 2.1. Jadi memang nggak paling cepat, tapi udah cukup oke. Buat yang penasaran sama setting sendiri, gue rekomen sih HP ini bisa ngangkat medium setting. Kalau misal kalian mau brave, bisa di high setting, tapi sih lebih cepat sama throttling. Gue bener rekomen di medium setting, 60 fps, atau kalau misal ingin main lebih lama, low setting. Gue settingnya di full medium, dan FPS-nya 60 ya guys. Ini udah max brightness. Kita muter-muter gini. Cukup smooth ya, muter-muter. Kita zoom ke mukanya Acheron. Cukup bagus, kita pakai skillnya Black Swan. Bagus, kita zoom out dikit. Skillnya Fusuan yang biasanya suka nge-lag. Yap, ada sedikit stutter tapi masih oke. Kita kasih makan snack dulu. E-skill bagus. FPS sih kalau misalnya di overworld gini, dia sekitar 43-an ya. 53 nih. Ya mirip kayak Galaxy A55 ya. Kalau Galaxy A55 kan sekitar 50-an tuh di high setting ya, di sini di medium setting. Kita coba Calyx aja seperti biasa, pakai tim yang sebenarnya nggak cocok ya, tapi baiklah. Ini cuma untuk tes aja. Masuk ke Betok, cukup cepat, lumayan impresif, nice. Kalau misalnya kita pakai skill yang si Acheron nih, gue nunggu dulu. Kok hilang ya? Nggak apa deh. Kelamaannya tadi gue jadi hilang, tekniknya Fusuan. Anyway, kita coba pakai skill nih. FPS memang turun tadi 30 ya pas ngeliatin sprite artnya. Dan pas di Acheron World 45, 37. Oke sih ya, tapi bisa kelihatan tadi pas kita masuk kan 38 Celsius. Ini kita main belum semenit, 2 menit aja udah langsung 42 derajat ya. Tapi pas tadi gue install game ini sih, dia untuk
Temperaturnya maksimal hanya sekitar 44 Celcius, 45 mungkin, tapi mostly 44 maksimal. Yang mirip sekali sama Galaxy A55 kalau main game. Jadi masih oke lah, dan walaupun di 45 sekalipun dia nggak sampai nge-lag banget kok. Masih smooth, cuma FPS-nya turun aja. Stutter sih masih nggak ada. Ini cukup bagus ya. Yang pastinya untuk main lebih lama gue bakal tes nanti di full review-nya minggu depan, jadi stay tune. Kita tutup dengan sekali lagi deh, skill Acheron sekali lagi. Let's go. Oke. Bam, bam, bam. Oke, that's pretty good, that's pretty good. Jadi overall sih untuk main Honkai Star Rail, ini hanya first impression aja pastinya, gak ada masalah sih ya. At least dia walaupun cepat panas sudah 43 Celcius sekarang, tapi dia FPS-nya masih oke, 52, gak sampai sama throttling parah, dan at least gak ada stutter. So langsung aja kita moving on ke yang terakhir, yaitu kualitas fotonya. Kita cepet-cepet aja foto, ini hanya quick review soalnya bukan full detailed review. Let's go. Oke, langsung aja kita tes untuk kameranya. 50 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide, 5 megapiksel makro. Langsung aja kita tes yang pertama, kita coba seperti biasa. Gue bakal bandingin sama Galaxy A55 juga ya, yaitu sama HP lain juga pastinya. Pertama kita foto ini nih, Hilichurl dan Ether dan Ember, 1, 2, 3. Terus kalau nggak salah gue juga coba foto ini deh, figure ini kalau nggak salah. Langsung aja coba foto. Sorry, kebaduk sama lampu. Ini dia saat fotonya untuk figure 1, 2, 3. Ya, prinsipnya seperti itu. Gue juga bakal taruh beberapa foto dibandingin sama HP lain, dan sendiri juga ya, ini foto-foto kayak keyboard, Xbox controller, box-box unboxing gue. Foto sih menurut gue cukup bagus, dan untuk selfie-nya seperti ini kita langsung tes 1, 2, 3. Selfie bagus, jernih, dan nggak ada kayak stupid lampunya jadi ngebleber gitu, nggak ya. Jadi cukup bagus selfie-nya. Video recording bisa kita lihat bisa Full HD 60 atau UHD 30 fps. Kita langsung tes cepet aja. Ini dia, langsung pindah ke kamera utamanya 4K 30, 1, 2, 3. Oke, ini dia 4K 30 fps di Samsung Galaxy A35 5G. Kayak gini kalau misal di meja unboxing gue, misal kita ambil manga. Fokusnya sih cepet ya, dia bisa sedekat apa. Wah, bisa lumayan deket ini. Mantep, mantep, mantep. Dan kalau misalnya kita lihat ke figure kayak gini kualitasnya, sedikit b-roll, gerak dikit. Oke. Dan ini dia kalau misalkan penasaran sama studio gue kayak gini. Dan bisa kita lihat masih bisa cukup natural, gelap di sininya sangat natural kayak di asli, nggak gelap banget. Dan noise-nya juga cukup minim ya karena dia 4K 30. Overall sih di harga segini, videonya Samsung udah sangat improve menurut gue. Oke. Jadi mari kita langsung aja balik ke Samsung Galaxy S24 Ultra gue untuk lanjutin reviewnya. Oke, jadi begitu guys untuk kualitas videonya. Cukup bagus, fotonya juga cukup solid, tapi untuk lebih detail bakal gue bahas minggu depan. Oke, jadi cuma segitu dari video unboxing dan quick reviewnya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa komen di bawah, dan kalau misalnya kalian ingin HP ini atau wallpaper ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Thanks for watching. Sorry kalau misalnya videonya kelamaan, kebiasaan gue. Kita ketemu lagi minggu depan untuk reviewnya.